1. Pengertian strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, modal, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan, dan manfaat diantaranya adalah siswa terlayani kebutuhannya mengenai belajar cara berpikir dengan lebih baik. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kosma tahun 2007. Dia mendefinisikan pembelajaran itu sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Kedua, menurut Sanjaya dan Wina tahun 2007. Strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru dan peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Eger, Kaucha, dan Harder, strategi pembelajaran menurut mereka adalah jenis-jenis metode mengajar yang khusus direncanakan untuk mencapai tujuan khusus. Jenis-jenis strategi pembelajaran. A. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. B. Strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuristein yang berarti saya menemukan. C. Strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. E. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. F. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman. Ketiga, prosedur pembelajaran. Pada prosedur pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama kegiatan pra dan awal pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan saat kegiatan pra dan awal pembelajaran yaitu pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran.
Dalam kondisi awal pembelajaran ini, guru harus mampu menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kemudian mengabsen siswa atau guru mengecek kehadiran siswa dan menciptakan kesiapan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa. Kedua, melaksanakan kegiatan apersepsi dan atau melaksanakan tes awal. Setelah mengkondisikan kegiatan awal dalam pembelajaran, guru harus melaksanakan kegiatan apersepsi dan atau penilaian terhadap kemampuan awal atau entry behavior pada siswa. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam kegiatan apersepsi, di antaranya yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kedua, memberikan komentar terhadap jawaban siswa serta mengulas materi pelajaran yang akan dibahas. Ketiga, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Tahap kedua, kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan siswa yang telah ditetapkan. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pelajaran yang dibuat oleh guru. Dan tahap yang terakhir ialah kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Simpulan, strategi pembelajaran ialah sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, jenis-jenis, metode, dan teknik serta prosedur pembelajaran. Secara spesifik, strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, diantaranya adalah siswa terlayani kebutuhannya mengenai belajar cara berpikir dengan yang lebih baik.